Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Hendra dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Stella Kurniawan akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah mengenai topik pikat dan jerat game atau game permainan elektronik. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pasti itu ini topik yang menarik nih Pak, pikat dan jerat game atau permainan elektronik. Kira-kira game atau permainan elektronik ini bisa memikat dan menjerat seseorang melalui hal apa? Ya, yang pertama Pak Indra dan Bu Stella, game itu kan memang seperti sesuai namanya, permainan ya, jadi menyenangkan. Jadi karena memang game ini menyenangkan, bermain, dan itu menyenangkan, inilah yang membuat hati kita senang, dan inilah yang membuat orang akhirnya bisa terpikat, dan bahkan ujungnya terjerat, karena menikmati rasa gembira, rasa senang dari permainan game ini. Tapi kan rasa senang aja, apakah itu udah langsung memikat Pak? Kadang-kadang kan kita memang lagi santai, kita butuh untuk refreshing, untuk menyenangkan hati kita. Kalau kita lagi sedih, kita main game. Pikatnya di mana Pak kalau cuma dari rasa senang aja? Betul. Jadi memang ada sisi tambahannya, plus-plusnya. Nah, plus-plusnya itu adalah bahwa memang game ini diciptakan bersifat berjenjang umumnya. Ada level tingkat kesulitannya. Dari tingkat yang paling mudah hingga yang tingkat paling sukar. Jadi ketika game ini memang sudah dirancang, dimulai dari yang paling mudah. Kalau dimulai dari yang paling suka, tentu orang kan enggak main, kok susah, ngapain, malah stres gitu kan. Tapi karena dari yang paling mudah, pemain game itu akan belajar dan mulai menikmati permainan baru ini. Perasaan senang mulai muncul saat mulai berhasil memenangkan level pertama. Nah, setelah itulah muncul perasaan tertantang untuk naik level. Kenapa? Senang, mungkin ulangi lagi level pertama. Lama-lama kan bosen juga. Bosen kepengin tambah tantangan. Masuklah ke level yang kedua. Terus diupayakan. Kalah, menang, sampai benar-benar menang. Nembus, baru ke level 3 dan seterusnya. Dari sinilah Pak Indra dan Bu Stella, awal mulanya muncul jerat dari game itu. Oh, jadi rasa senang yang Bapak maksudkan sini adalah rasa senang yang terus terstimulus atau terbangkitkan melalui bermain game itu gitu, Pak? Betul. Rasa senang dan juga berbalut rasa penasaran. Kok nggak bisa sih dikalahkan? Kok gini aja gua nggak bisa sih? Saya aja kok gini kok nggak bisa main sampai dapatkan angka yang tinggi. Wah, gimana ya triknya? Gimana ya caranya, keterampilannya harus ditingkatkan nih. Nah, keterampilan ditingkatkan, itu berarti membutuhkan waktu bermain yang lebih banyak lagi. Nambah waktu. Disitulah game atau permainan elektronik ini mulai menjerat dan memikat seseorang sampai lupa waktu begitu. Ya, jadi bisa jadi ketika kita main, awalnya saya cuma mau ambil waktu 15 menit. Break sebentar, rehat sebentar, lagi belajar nih, lagi yang sekolah misalnya kan. Udah 15 menit, kok nggak bisa? Menang ya, kalah. Pas coba lagi, restart lagi, mulai lagi. Kok nggak bisa? Coba lagi. Oh, lumayan sih, ada peningkatan angkanya, skornya. Tapi kok cuma naiknya 10 digit. Mau tambah lagi lah, restart lagi. Lah, itu dia yakin, udah 4 jam ini mainnya. Yang rencananya cuma 15 menit. Kasih contoh dong Pak, game apa Pak yang seperti itu misalnya? Ya, mungkin game yang sederhana. Jadi game-game yang misalnya ada game model gelembung, game yang model menembak, game yang model menyusun balok-balok. Itu kan sederhana banget kan? Tapi bikin penasaran ketika udah gini aja kok nggak bisa sih gitu. Nah, itulah yang membuat rasa penasaran ini gagal, penasaran, ulangi lagi, gagal, penasaran, ulangi lagi. Dan ini yang bikin ketagihan dengan adanya siklus ini. Sehingga kalau tidak benar-benar berhasil dan
bisa mengalahkan, mendapatkan skor yang tinggi, rasanya tidak mau berhenti. Tapi malah ketika pun sudah berhasil, wah, sudah berhasil ini. Mestinya aku siap menghadapi tantangan level yang berikutnya. Dia tetap nggak berhenti juga ketika pun sudah berhasil di satu level. Oh, jadi sangat menyenangkan ya Pak bermain game itu. Terus ada faktor seru, penasaran gitu ya. Jadi itu bisa memikat gitu. Nah, selain faktor itu, apakah ada faktor lain yang membuat game itu menjadi daya pikat yang orang tuh sulit untuk melepaskannya? Ya, jadi memang yang kedua, Bu Stella dan Pak Hendra, game masa sekarang ini mengembangkan daya pikatnya bukan hanya dengan bentuk level-level kesulitan yang berjenjang itu tadi, tapi juga dengan varian-variannya, artinya dengan poin-poin yang memberi variasi bagi daya pikat dari game itu. Apa tuh Pak maksudnya varian-varian seperti apa? Misalnya begini Bu Stella, kalau dulu game masa lalu itu ya tokohnya cuma satu orang aja, atau katakan satu binatang ya, atau satu benda, atau katakan satu manusia aja. Tapi game masa sekarang tokohnya itu beberapa karakter yang mewakili beberapa sifat kepribadian atau beberapa kemampuan. Dan inilah yang membuat orang bisa tertantang untuk coba, kalau dengan karakter ini gimana, kalau dengan tokoh ini gimana, kemudian digabung dengan kemampuan ini, atau misalnya kaitan dengan bersifat perang gitu ya, bersifat pertempuran, bagaimana dengan pakai senjata ini, dan kemudian bahkan dikembangkan lebih lanjut lagi Bu Stella, untuk masa-masa yang belakangan ini, karakter itu atau varian-varian itu tidak langsung bisa kita pilih, didapatkan kalau kita sudah dapat skor tertentu. Lah ini dia, tambah lagi daya pikatnya. Wah, saya bisa ini pakai varian ini, pakai alat ini, pakai karakter ini setelah mencapai skor ini. Jadi rasanya puas, yes, saya ternyata berhasil. Artinya mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan imbalan ini. Nah, inilah yang membuat dengan adanya kembali varian-varian itu, baik berupa karakter baru, senjata baru, atau istilahnya dunia baru, itu membuat daya pikat dan sekaligus daya jeratnya game itu bertambah-tambah. Oh, jadi maksudnya tuh kalau misalnya bisa bermain, terus bisa terus bermain, dapat banyak skor, terus bisa membuka karakter yang baru, bisa membuka senjata yang baru, bisa dapat lagi yang baru-baru terus gitu ya. Jadi itu menimbulkan, wah pengen main terus, seperti itu. Betul, Susila. Memang kan juga ada lagi model permainan game sekarang ini yang adalah dunianya tuh dunia tanda tanya, dunia misterius. Oh. Misalnya dunia yang ada tuh, oh ini hutan, oh ini di kuil, oh ini di negara ini, di daerah ini. Nah kemudian ada lagi dunia yang lain, pilihannya itu dunia dalam bentuk tanda tanya. Dan itu hanya dunia misterius. Kita jadi penasaran ini, apa ya? Wah kepengen dah, pokoknya berhasil menjelajahi dunia ini, supaya saya bisa buka rasa penasaran saya, ini apa ini dunia ini. Wah setelah masuk, ternyata dunia yang misterius itu pun juga berkembang. Ada lapis demi lapisnya, ada jenjang demi jenjangnya. Kembali, siklusnya berulang. Yaitu apa? Rasa penasaran menghantar kepada keinginan bermain lebih lama, dan ketika bermain lebih lama berhasil kepingin lagi mencoba menghadapi tantangan yang berikutnya, dan inilah yang ditambahkan daya pikat dan sekaligus daya jeratnya lewat adanya varian-varian itu. Iya Pak, jadi menarik sekali Pak ya. Jadi selain game itu menyenangkan, juga ada varian-varian tambahan. Saya pikir ada satu lagi Pak, karena sekarang kan perkembangan game ini adalah sekarang jadi perkembangan game di online kan begitu Pak. Betul. Banyak sekali betul. game online. Itu juga jadi daya pikat Pak. Betul, saya setuju Pak Indra. Jadi itu mungkin bisa kita tambahkan ya, menjadi daya pikat yang ketiga, yaitu bagaimana game masa sekarang ini telah di-online-kan, atau sekarang dikembangkan istilah Indonesianya didaringkan, artinya dalam jaringan, nama lain dari online. Sehingga memungkinkan Pak Hendra dengan sistem online atau sistem daring tadi, sistem dalam jaringan tadi itu, artinya kita yang di Indonesia bisa ketemu
yang di Indonesia aja ya, dengan rekan-rekan yang tidak kita kenal dari kota, provinsi atau pulau yang lain. Bahkan termasuk dari belahan dunia lain, dari Filipina, Malaysia, Singapura, sampai mungkin dari seperti belahan Eropa, Amerika Serikat. Dan ini membuat, wah rasanya bahasa Inggrisnya jadi berkembang, merasa begitu kan. Dan juga dapat kenalan-kenalan teman-teman yang baru lewat model game yang online atau daring ini. Wah asik banget Pak ya. Dulu rasanya susah untuk berteman dengan orang dari luar negeri, sekarang jadi dekat terus bisa main bareng lagi begitu. Betul. Dan ini memberikan rasa bangga ya. Wih, saya ini punya loh teman loh dari Filipina, saya punya loh teman dari Australia, saya punya loh teman dari Jepang. Gara-gara main game yang di-online-kan atau didaringkan ini. Ditambah lagi kadang-kadang kan ada intrik-intrik Pak di dalam pertemanan bermain game itu. Apakah misalnya dia berkoalisi atau dia berkompetisi begitu, itu juga mempengaruhi Pak. Betul. Jadi ada kenikmatan rupanya ya Pak Indra dan Bu Stella, bahwa akhirnya orang merasa, wah saya bisa mengembangkan strategi ini, membuat koalisi seperti dunia politik ya, tidak ada namanya teman sejati dan musuh sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Seperti dalam dunia politik pemerintahan, demikian juga dalam dunia game. Untuk kali ini saya butuh kemampuan dia ini. Ayo kita berkoalisi supaya bisa menjadi tim yang mengalahkan tim yang lain. Dan itu nggak perlu meninggalkan rumah kita, kota kita, negara kita. Cukup tetap katakan di depan laptop atau di depan komputer kita. Kita sudah bisa berkoalisi dan menikmati kepuasan seperti halnya kepuasan kalau kita bermain sepak bola, futsal, atau pertandingan-pertandingan, perlombaan-perlombaan yang membutuhkan kelompok. Apalagi kalau dia semakin tertarik berteman dalam permainan game ini dengan teman tersebut, dia makin rasanya pengen terus main. Nanti habis main termalam mau main lagi, besok lagi mau main lagi, demi ketemu teman itu tuh juga bisa terjadi Pak. Iya, betul. Jadi memang inilah yang membuat ini juga menjadi surga bagi beberapa orang yang memang kesulitan, Pak Indra dan Bu Stella, untuk berelasi ya dalam dunia nyata. Sehingga, wah gue nggak punya teman nih, saya nggak punya teman ini dunia nyata. Nggak apa-apa, tapi teman saya puluhan dari berbagai belahan dunia lewat game ini. Nah inilah membangkitkan rasa bangga yang di dalam dunia nyata kurang didapat karena dia bukan orang yang populer, bukan orang yang punya banyak teman, tapi di dalam dunia maya, dalam dunia game online, game daring ini, dia punya banyak teman. Jadi seperti ada substitusi, ada efek pengganti. Kegagalan di dunia nyata sepertinya bisa digantikan dengan keberhasilan, kemuliaan di dunia maya ini. Dan inilah yang menjadi jerat dan pikat dari dunia game itu. Selain itu, setahu saya belakangan ini juga game levelnya tuh, wah, gak habis-habis gitu ya. Kayaknya seingat saya dulu kalau masih kecil main game, sebentar langsung, wah udah tamat gitu ya. Sekarang kayaknya banyak sekali ya Pak ya. Ya betul. Dan itulah yang disebut dengan endless game, atau game yang tidak ada tamatnya. Dan ini bisa kita sebut, Bu Stella dan Pak Hendra, sebagai pikat dan jerat yang keempat, yang membuat kita begitu terikat dan akhirnya juga terjerat dalam permainan game. Karena apa? Muncullah model-model game yang dipasarkan itu yang endless game itu tadi, tidak ada tamatnya. Sehingga kita akan selalu dibuat kembali penasaran, kepengen main dan main lebih lama, lebih banyak, lebih sering lagi, supaya kita bisa lebih menemukan sensasi-sensasi baru. Sehingga nggak heran akhirnya orang bisa menekuni untuk satu game, sampai akhirnya bukan hanya puluhan ya, skornya bisa, nilainya dicapai sampai bisa ratusan. Hasil perjalanan panjang selama sekian bulan yang dihabiskan sekian puluh atau ratus jam untuk bisa mencapai skor itu. Iya, yang Bapak bilang kayak endless game juga ya, yang tidak ada tamatnya itu, kalau satu level ke level terus, level lagi, level-level baru itu membuat penasaran. Terus juga ada sesuatu yang selalu baru, ada permainan yang ditambahkan atau ada karakter yang ditambahkan, itu semua jadi membuat makin menyenangkan dan akhirnya makin memikat gitu ya Pak. Betul. Dan disinilah yang membuat akhirnya ya dunia game itu memang seperti
dunia nyata ya, artinya apa? Dunia nyata itu kan penuh tantangan dan kita ada keinginan untuk bisa mencapai, untuk bisa mengalahkan, bisa menguasai dan mendapatkan penghargaan. Hal-hal itu bisa dapatkan dari dunia game. Jadi game bukan lagi sekedar game, tapi adalah dunia nyata itu sendiri. Yang kita butuhkan dari dunia nyata bisa kita dapatkan hanya dalam tanda kutip dalam dunia game. Dan inilah yang membuat orang merasa sepertinya aku cukup hidup dengan game ini saja. Game adalah it's my world, inilah duniaku. Wow, itu yang menjadi jerat artinya bagi para pemain game. Pak, tapi saya jadi bertanya-tanya, kalau memang seorang pemain udah tahu game yang sedang dimainkan ini adalah game yang nggak akan pernah tamat, nggak akan pernah berakhir, kok dia mau ya Pak terus main? Tujuannya apa ya? Ya, itu berarti ini ya, ada satu sisi yang masih bisa bertahan itu, berarti memang dia tidak punya sesuatu yang berarti di dalam hidupnya sesungguhnya untuk dia perjuangkan. Sehingga dia merasa ya inilah satu-satunya perjuanganku yaitu di dunia game. Memang tidak ada. Atau yang kedua, dia merasa mungkin susah menghadapi perjuangan di dunia nyata. Sehingga tanpa disadari, dia melakukan yang disebut mekanisme pelarian. Pelarian dari kenyataan hidup yang tidak mudah itu. Game ini lebih bisa menciptakan kemudahan-kemudahan untuk berjuang dan berhasil. Inilah yang bisa menjadi hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Hendra tadi. Atau ada kemungkinan memang pengaruh varian itu tadi Pak ya. Jadi dia bukan mencapai tamatnya sebagai gol. Kalau zaman dulu kan saya ingat kalau saya masih kecil, saya main game itu biasanya saya pengen tamatin aja. Kalau udah tamat baru rasanya puas. Sebelum tamat saya tuh nggak puas gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya tamat itu bukan jadi gol yang ingin dicapai oleh si pemain. Mungkin varian-varian penggoda lain itu Pak yang akhirnya membuat dia jadi terpikat meskipun dia tahu itu nggak akan pernah bisa tamat gitu Pak. Iya. Aksesori itu ya, varian-varian itu menambah bumbu kenikmatan, kepuasan untuk seseorang semakin menikmati ikat dan akhirnya jeratnya dari game itu. Termasuk di dalam hal dia misal berteman dengan teman lain dalam game, rasanya saya juga menduga kalau dia bisa mencapai nilai yang lebih tinggi daripada temannya itu bisa menjadi kepuasan buat dia sendiri juga gitu. Betul. Bahkan akhirnya kan berkembang ya model apa? Jual beli kan? Skor kan bisa dijual belikan. Betul. Nah ini juga buat, ini loh Mas, ini loh Pak, saya dapat uang. Ngapain belajar susah-susah di sekolah? Kerjaan juga belum dapat, susah, banyak pesaing. Ini udah jelas, uang udah dapat nih, dolar lagi. Jadi ini benar-benar terjadi sebuah jungkir balik. Dunia yang kita anggap bermain, jadi kayak bekerja. Dunia yang kita anggap maya, malah jadi seperti dunia nyata. Inilah yang membuat ambiguitas atau kegambangan, kekaguran inilah yang benar-benar bisa menjadi jerat bagi para pemain game itu. Pak, ini menarik Pak yang Bapak barusan katakan. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, terus ada anak kita yang bilang begitu. Ini Pak, saya dapat uang dari main game. Kita jawabnya gimana Pak? Iya ya. Iya Pak, terus belum lagi kan ada juga anak-anak yang malah punya prestasi dalam misalnya membuat game atau bermain game tertentu itu. Bagaimana itu Pak? Iya. Jadi saya ingat dalam sebuah seminar, orang tua mendatangi saya. Pak, itu loh, ada kan bahkan orang-orang Indonesia pemain game Pak, gamers, akhirnya malah jadi pembuat game, mendapatkan banyak dolar. Itu kan Pak, kan ada dasarnya, ada sisi positifnya. Bapak sih lebay, berlebihan menyoroti sisi negatif. Oke, benar itu fakta, tapi jangan lupa bahwa itu kan sebagian kecil. Sebagian kecil orang yang dapat uang dan mendapatkan pekerjaan profesi karena dia memiliki karir sebagai pemain game. Tapi jangan lupa, mayoritas orang nggak sampai pada titik itu. Mayoritas lebih banyak mendapatkan efek mudaratnya daripada efek manfaatnya. Dan jangan lupa juga, pemain-pemain game ini yang saya dapat kisah langsung, bahkan yang memang pembuat yang sekarang orang Indonesia itu studi di Amerika, kemudian berdomisili di Jepang. Dia punya model hidup yang bersifat condong, cenderung asosial. Jadi dia main game. Itu membuat relasinya dia dengan keluarga, dengan orang-orang lain tergerus. Dan sebenarnya jangan lupa rancang bangunnya kita sebagai manusia
oleh Tuhan dirancang sebagai makhluk relasional, berelasi dengan sesama manusia yang kasat, yang langsung tampak, yang bisa kita sentuh bertatap muka. Tuhan tidak merancang kita untuk berelasi dengan dunia game, dengan dunia tokoh-tokoh virtual di dunia game, ataupun sekedar berelasi lewat dunia maya internet atau game itu tadi, lewat jaringan dalam jaringan atau online tadi. Dan itu akan membuat ada efek-efek kemanusiaan kita yang tergerus. Jadi jangan lupa, jangan hanya lihat sisi uangnya. Manusia hidup bukan hanya untuk cari uang, tapi uang untuk hidup. Dan hidup itu apa? Relasi sosial dengan manusia nyata, perjumpaan langsung muka dengan muka itu tidak bisa digantikan dengan uang. Nah, inilah sisi keutuhan melihat hidup ini yang perlu kita soroti untuk juga melihat fenomena bahwa game itu toh bisa menghasilkan uang. Pak, ini saya dengar-dengar nih Pak, katanya ada yang bilang game zaman sekarang itu memang dirancang untuk membuat orang ketagihan. Iya, betul itu ya. Jadi memang rupanya ada pengakuan dari pembuat game yang tinggal di Amerika Serikat, kebetulan satu kamar dengan mahasiswa Indonesia. Jadi dia ngomong bahwa bosnya, produsen dari pembuat game ini, akan memberikan harga tinggi kepada karyanya sebagai pembuat game kalau gamenya ini bisa membuat orang ketagihan. Tapi kalau game itu hanya dimainkan 1, 2, 3 kali kemudian ditinggalkan, dianggap sebagai game yang gagal. Dan dia tidak berhasil mendapatkan poin untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Jadi memang game ini pada dasarnya diciptakan memang untuk menyenangkan, tapi juga sekaligus bikin ketagihan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, ini Pak, Bapak tadi juga sudah sebut ada aspek positifnya. Ya. Tapi memang negatifnya ini yang harus diwaspadai, bisa bikin ketagihan atau kecanduan. Bagaimana kita bisa tahu batasan-batasan kriteria sampai mana nih ini tergolong kecanduan atau enggak? Karena saya rasa kita nggak bisa secara ekstrim nggak main game sama sekali gitu, Pak. Kan ada sisi positifnya juga, bisa untuk refreshing dan sebagainya. Betul. Jadi saya setuju dengan sampaikan Pak Hendra bahwa bukan berarti bahasan ini membuat udah yuk anti game, buang game, bakar game dan sebagainya. Enggak, tidak perlu lebay seperti itu juga. Game tetap bisa kita jadikan benar-benar sarana bermain dan refreshing, sarana untuk penyegaran kembali, sehingga ada koridornya, ada batas-batasnya. Nah, dalam hal ini kita sudah masuk ke kasus atau keadaan ketagihan atau kecanduan game. Kalau yang pertama kita terobsesi, di mana-mana bangun tidur, kemana-mana selalu yang dipikir game. Atau yang kedua, kepengen selalu tambah dosis waktu, nambah lagi. Yang ketiga, galau kalau berpisah dari game. Yang keempat, kalau studi, bekerja, relasi kita, keseharian kita terganggu karena game ini. Nah, 4 kriteria ini menunjukkan kita sudah ketagihan atau kecanduan atau adiksi game, dan ini sudah jadi masalah. Oke, Pak. Jadi 4 kriteria ini yang harus diwaspadai ya. Jadi masing-masing pribadi saya rasa sebagai pemain game dia perlu mawas diri dan mengecek apakah dia sudah masuk 4 kriteria ini. Kalau sudah masuk 4 kriteria ini berarti sudah tergolong kecanduan begitu, Pak. Betul. Pak, kan ada 4 tadi ya kriteria kecanduan game. Kalau misalnya ya cuma ada 1 atau cuma ada 2 gitu, apakah kita bisa dibilang itu udah kecanduan? Jadi memang begini, Bu Stella. Kita bisa melihat kecanduan itu seperti sebuah garis ya. Garis yang menanjak pelan-pelan. Jadi ada level yang 0, ada level katakan 100. Tapi juga ada level berarti yang 20, 30, 50, 60, 70 dan seterusnya. Jadi poinnya adalah memang kecanduan itu ketika 4 poin ini dipenuhi, diiyakan, berarti memang kita udah kecanduan, adiksi atau ketagihan. Tetapi bukan berarti kalau belum ada 4-4-nya, oh saya bebas ini. Jadi bukan hitam putih, tapi ada sebuah gradasi. Nah, dalam hal ini, ketika pun sudah ada 1, ada 2, kita perlu waspada. Makanya disinilah perlu adanya batasan. Ada saatnya kita perlu berani, saya puasa main game. 1 minggu tanpa main game. Atau 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kita itu cara pause, cara membuat rehat, break, istirahat ini akan menolong kita untuk akhirnya bisa menikmati keyakinan, saya bisa kok refreshing tanpa main game. Saya bisa kok
menikmati kesegaran tanpa main game. Ini akan memutus kemungkinan mata rantai kecanduan atau ketagihan main game. Jadi poinnya itu Bu Stella, bahwa saya usul, jadi ketika pun ada 1, 2 pun kriteria dari 4 itu pada diri kita, itu tetap perlu lampu kuning. Daripada nanti sudah level 4, maksudnya 4 poin itu dipenuhi, berarti kita udah tambah susah kan, kalau sudah namanya kecanduan untuk mengembalikan ke posisi normal itu perjuangannya lebih keras lagi. Maka lebih baik ketika ada 1, 2 tanda ini, kita sudah membuat tindakan preventif, tindakan pencegahan lebih dulu. Dan ini akan menolong kita untuk hidupnya masih dalam batas-batas yang normal. Jadi tidak sampai perlu masuk kepada keadaan adiksi, kecanduan atau ketagihan game. Terakhir Pak, apa pesan firman Tuhan yang bisa disampaikan pada para pendengar Pak? Ya, saya bacakan dari Injil Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini juga relevan dalam konteks jerat dan pikat game. Artinya apa? Kita punya sisi kemanusiaan, sisi kedagingan yang lemah. Jadi jangan bermain-main dengan hal-hal yang kita anggap bermain itu tadi, game itu tadi. Perlu berjaga-jaga, waspada, perlu hasilkan Tuhan, perlu pertimbangkan dari berbagai sisi. Apa yang kita main, perlu kita beri batasan yang sehat, supaya kita tidak terjerat oleh permainan tersebut. Terima kasih Pak. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang topik jerat dan pikat game atau game permainan elektronik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara selanjutnya.